Bab 961. Corinne menduga Cedric dan Beatrice ingin ia tinggal untuk makan malam demi menebus semua masalah yang ditimbulkan Phoebe dan Anya. Namun, ia tak ingin tinggal lebih lama dari yang seharusnya. Ia hanya ingin menyampaikan isi hatinya dan pergi dengan damai. Jangan khawatir, kakek, nenek. Aku akan mengantar Corinne, kata Lukas menghibur. Cedric mengangguk. Ya, kau harus melakukannya. Kita hanya menimbulkan masalah baginya. Lukas, beritahu Corinne betapa kami turut berduka cita, tambah Beatrice. Aku tahu, kata Lukas. Mereka bertiga mengabaikan Phoebe dan Anya sepanjang percakapan. Mereka pasti menganggap Phoebe dan Anya hanya pengganggu saat itu. Ketika Corinne keluar dari rumah besar, ia berpapasan dengan Maxwell yang sepertinya baru saja pulang dari kebun, dilihat dari tangannya yang kotor. Ia mungkin selalu berpakaian rapi, tetapi tangannya tampak selalu kotor. Lagi pula, ia tampak tidak peduli dengan apapun yang terjadi di rumah. Yah, tidak sepeduli dia dengan tanaman-tanamannya. Maxwell terkejut melihat Corinne di sana, tetapi kemudian ia tersenyum hangat padanya. Nona Corinne, sudah berapa lama Anda di sini? Meskipun Corinne tahu Maxwell adalah ayah kandungnya, ia tak kuasa menahan rasa dendam terhadap Maxwell karena telah meninggalkan ibunya. Aku sudah lama di sini, jawabnya dingin. Maxwell mengangguk. Dan kau akan pergi sekarang? Ya, jawab Corinne sebelum berjalan melewatinya. Bunga yang kamu suka terakhir kali sudah mekar lebih banyak sekarang. Mau lihat? Tanya Maxwell ramah. Corinne berhenti berjalan. Menurut si brengsek ini, bunga-bunga itu dulunya bunga kesukaan ibu. Dia ingat bagaimana bunga-bunga abu-abu biru yang langka itu mengingatkannya pada cahaya bulan yang terang. Ia pasti mewarisi selera ibunya yang baik karena menurutnya bunga-bunga itu juga sangat indah. Namun, ia tak bisa menahan perasaan bahwa cintanya pada bunga itu telah ternoda karena Maxwell lah yang menanam bunga-bunga itu. Bajingan ini selingkuh dari ibu dengan Phoebe si jahat itu. Ibu pasti nggak akan hilang kalau dia nggak ninggalin ibu. Dia lebih parah dari sampah. Dia bahkan gak pantas dapat senyum sopan dariku. Tidak, jawabnya dingin sebelum berjalan pergi. Maxwell berbalik menatap Corinne tanpa daya dengan mata yang berangsur-angsur meredup. Bab 962. Maxwell menghela napas dan berbalik. Ia sedang berjalan kembali ke mansion ketika ia menabrak orang lain. Kali ini, putranya, Lukas. Kamu tidak pergi bekerja hari ini? Tanya Maxwell dengan khawatir, meskipun sepertinya Lukas tidak menyukainya. Lukas melirik ayahnya dengan dingin. Aku pergi sekarang, katanya datar. Maxwell sudah terbiasa diperlakukan dingin oleh Lukas, jadi dia tidak mempermasalahkannya dan berjalan kembali ke rumah besar. Suasana di dalam rumah besar itu sangat suram. Phoebe dan Anya masih berpelukan, menangis. Maxwell hanya melirik mereka dan berjalan ke atas untuk mencuci tangan di kamar mandi dalam tanpa bertanya apapun. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Cedric, yang ada di ruang tamu, sangat kesal mendengar tangisan mereka yang tak henti-hentinya. Demi Tuhan, bisakah kalian berdua berhenti menangis? Terutama kamu, Anya, seharusnya kamu malu dengan perbuatanmu, katanya dengan marah. Mata Anya sudah bengkak parah saat itu. Kakek, rintihnya. Phoebe menyeka air matanya. Ayah, Anya hanya mencoba. Diam, Phoebe, teriak Cedric sebelum Phoebe sempat menyelesaikan kalimatnya. Beginikah caramu membesarkan putrimu? Anya pasti belajar semua trik kotor itu darimu. Lagi pula, kau tipe orang yang rela melakukan apa saja untuk mendapatkan sesuatu yang bukan miliknya. Ekspresi Phoebe mengeras, tapi ia kembali terisak. Ayah, Ibu, kalian lebih suka percaya kata-kata orang luar daripada kata-kataku dan Anya. Ya, memang benar Anya adalah dalang di balik semua ini. Skandal online, tapi pernahkah terlintas di pikiranmu bahwa dia melakukannya untuk memberikan keadilan kepada semua orang yang telah disakiti Corinne? Cedric mengerutkan kening, tetapi sebelum ia sempat berkata apa-apa, Beatrice, yang sedang memijat pelipisnya, menyela dengan tidak sabar. Kita akan tahu dalam 3 hari apakah Corinne merebut tempat Josephine di universitas. Kita lupakan saja topik ini sampai saat itu. Lagi pula, bisakah kau berhenti menangis? Ini membuatku sakit kepala.
Cedric menatap Beatrice dengan cemas ketika Beatrice bilang ia sakit kepala karena terus-terusan menangis. Ia lalu berbalik ke Phoebe dan Anya. Sudah, berhenti menangis, dan lakukan saja apa yang seharusnya kalian lakukan. Aku bersumpah kalian berdua akan jadi penyebab kematian kami suatu hari nanti. Tegurnya tegas. Phoebe tidak berani berkata apa-apa lagi setelah itu. Ia segera menarik Anya, dan mereka berdua kembali ke kamar masing-masing dengan kesal. Kamu baik-baik saja, sayang? Tanya Cedric cemas. Haruskah aku memanggil dokter? Beatrice melambaikan tangannya. Tidak, itu tidak perlu. Aku baik-baik saja. Aku hanya butuh sedikit waktu tenang. Cedric tampak rileks setelah mendengar itu. Phoebe membawa Anya yang masih menangis kembali ke kamarnya. Setelah menutup pintu, ia berkata, Sudah. Berhenti menangis. Kita harus buat rencana agar Corin tidak lulus ujian. Anya hampir putus asa. Mustahil. Ujiannya akan disiarkan langsung, jadi kita pasti akan ketahuan kalau sampai memanipulasi ujiannya. Lagi pula, saat risetku sebelumnya, aku tahu Corin memang murid yang selalu dapat nilai A sejak kecil. Ujiannya pasti mudah baginya. Phoebe merengut pada putrinya. Apa kamu benar-benar akan menyerah begitu saja? Anya, apa kamu sudah lupa semua hal yang sudah ibu ajarkan? Tidak ada yang pasti. Selalu ada kesempatan untuk membalikkan keadaan. Tentu saja, itu harapan terbesar Anya untuk membalikkan keadaan. Ia menatap ibunya dengan putus asa. Dan bagaimana caranya? Aku benar-benar tidak bisa memikirkan apapun yang bisa kita lakukan. Bab 963. Carilah tutor terbaik di negeri ini agar Josephine bisa menguasai setiap mata pelajaran, jawab Phoebe setelah memikirkannya. Anya mengerutkan kening. Bu, kita cuma punya 3 hari. Sekalipun Josephine belajar 24 jam sehari, dia tetap akan kalah dari Corin, si murid berprestasi. Phoebe menyipitkan matanya dengan licik. Corin meminta kakekmu untuk menyiapkan kertas ujian, kan? Baiklah, aku akan mencari cara untuk mendapatkan kertas ujian itu dalam 2 hari ini. Itu akan memberi Josephine keuntungan daripada Corin. Mata Anya berbinar ketika mendengar ide brilian Phoebe. Oke, kita lakukan saja. Aku yakin kita akan mendapatkan Corin kali ini. Hidupnya pasti akan hancur selamanya. Hahaha. Phoebe mengangguk. Sekarang cari tutor untuk Josephine. Sebaiknya dia membekali dirinya dengan pengetahuan dasar agar kecil kemungkinannya ketahuan sebagai penipu. Saya akan mengerjakannya sekarang. Phoebe kembali ke kamarnya setelah itu, hanya untuk melihat Maxwell, yang baru saja selesai mandi, keluar dari kamar mandi hanya mengenakan celana boxer. Meskipun wajahnya berkerut karena usia, fisiknya tetap kencang seperti anak muda. Mata Phoebe berkobar penuh gairah saat melihat perut six-pack Maxwell. Ia begitu bernafsu padanya, sampai-sampai ia mulai meneteskan air liur. Melihat ini, Maxwell segera melilitkan handuk di tubuhnya seolah-olah Phoebe seorang cabul. Kenapa kamu tidak mengetuk? Tanyanya dengan cemberut kesal. Phoebe mengerutkan kening. Maxwell, aku istrimu. Kita bahkan punya 2 anak. Kenapa aku harus mengetuk dulu sebelum masuk ke kamar kita? Kamar itu mungkin milik mereka, tetapi Maxwell tidak pernah berbagi ranjang yang sama dengannya sejak Phoebe pindah. Malahan, ia tidur di bilik terpisah di dalam kamar. Bilik itu begitu kecil sehingga hanya cukup untuk tempat tidur lipat single. Maxwell tidak punya tempat untuk menyimpan barang-barangnya, jadi pakaiannya tetap di kamar tidur utama. Biasanya ia akan berganti pakaian di kamar mandi jika Phoebe ada di kamar. Maxwell mengabaikan Phoebe. Ia mengambil pakaiannya untuk berganti pakaian di bilik kecilnya. Phoebe tak tahan lagi. Ia berlari dan memeluk Maxwell dari belakang, memastikan tubuhnya menggesek-gesek tubuh Maxwell. Maxwell, kapan kau akan berhenti mengabaikanku? Sudah lama sekali kita tidak melakukannya, jadi aku yakin kau pasti juga menginginkannya. Atau kau tertular dari luar. Tapi entahlah penyakit apa yang mereka derita. Maxwell, aku sangat kesepian. Bisakah kau berhenti menghukumku seperti ini? Pria manapun pasti akan terpikat oleh rayuannya saat itu juga. Pria manapun, kecuali Maxwell. Tanpa tergerak, dia hanya berkata dengan dingin, biarkan aku pergi.
Phoebe tidak mau. Tangannya mulai bergerak ke bawah tubuh Maxwell. Maxwell akhirnya kehabisan kesabaran. Ia meraih tangan wanita itu dan melemparkannya menjauh. Kau mendapatkan kehidupan yang kau inginkan. Kau sudah menjadi Nyonya Rivera. Apa lagi yang kau inginkan dariku? Phoebe jatuh ke tanah, tetapi ia belum menyerah. Ia menatap penuh nafsu pada Maxwell sambil cepat-cepat membuka kancing bajunya. Yang kuinginkan adalah cintamu, bukan status sebagai seorang Nyonya Rivera. Lihat aku, Maxwell. Selama bertahun-tahun, aku menjaga tubuhku tetap indah untukmu. Bab 964. Phoebe berharap tubuhnya yang memikat akan membangkitkan hasrat Maxwell padanya. Maxwell hanya menatap wajahnya. Silakan cari pria lain untuk memuaskanmu kalau kau memang menginginkan sesuatu. Aku janji tidak akan cemburu atau apapun. Dia berjalan melewatinya untuk masuk ke biliknya. Phoebe dipermalukan. Dulu dia primadona sekolah, dan para pria mengantre untuk melamarnya. Seumur hidupnya, hanya Maxwell yang memperlakukannya seolah-olah dia tak terlihat. Tuhan pasti sedang mempermainkannya karena Maxwell bukan hanya suami sahabatnya, tetapi juga karena ia jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Ia harus mendapatkannya, apapun yang terjadi. Katakan padaku, Maxwell, apa yang membuat Emily lebih baik dariku? Kenapa kau tidak mau menyentuhku? Aku jauh lebih seksi daripada Emily yang kurus itu. Maxwell berhenti sejenak ketika mendengar nama Emily. Jangan sebut-sebut dia lagi, perintahnya dengan kasar. Phoebe tidak mendengarkannya. Kau tahu dia jalang, kan? Dia selingkuh dengan pria lain dan bahkan punya anak perempuan dengannya. Jadi, katakan padaku, Maxwell. Bagaimana mungkin jalang itu lebih baik dariku? Aku akan mengusirmu dari rumah jika kau tidak diam sekarang juga. Raung Maxwell dengan marah. Phoebe melompat ketakutan. Maxwell mungkin bersikap dingin padanya, tapi dia jarang sekali meledak seperti ini. Kenapa dia bereaksi seperti ini? Jangan bilang dia masih belum melupakan wanita jalang itu setelah bertahun-tahun. Gerutu Phoebe. Maxwell tak mau lagi membuang-buang napasnya untuk Phoebe, juga tak mau mendengarkan omong kosongnya. Maka, ia masuk ke biliknya dan mengunci pintu. Merasa malu, Phoebe mengenakan kembali pakaiannya. Setelah menenangkan diri, ia memutuskan untuk mengesampingkan hubungannya karena lebih penting mencari cara untuk mencuri kertas ujian Anya. Sementara itu, Corinne memutuskan untuk naik kereta bawah tanah karena sulit mendapatkan taksi di kawasan perumahan mewah, dan juga tidak ada halte bus. Saat berjalan ke stasiun kereta bawah tanah terdekat, sebuah sedan hitam tiba-tiba muncul di sampingnya. Setelah menurunkan kaca jendela, Lucas menjulurkan kepalanya dari kursi penumpang belakang. Corinne, mau kemana? Tanyanya lembut. Biar aku antar. Corinne meliriknya dan terus berjalan. Tidak, terima kasih. Kita tidak sedekat itu. Lucas tampak terluka. Ia mendesah tak berdaya. Kalau kau tak mau menerimaku sebagai saudaramu, bisakah kau setidaknya menerimaku sebagai temanmu? Corinne tak pernah berhenti melangkah. Ia bahkan tak meliriknya sedikit pun. Lebih baik aku tidak. Lucas terdiam. Namun, ia merasa bisa dimengerti mengapa Corinne begitu membencinya. Lagi pula, ia telah mengatakan dan melakukan banyak hal jahat kepadanya untuk melindungi Anya. Ia merasa dirinya tidak pantas mendapatkan maaf dari Corinne. Jadi, setelah memikirkannya, dia meminta pengemudi untuk menghentikan mobilnya. Ia lalu keluar dari mobil dan berjalan bersama Corinne, yang mengerutkan kening ketika menyadari apa yang terjadi. Tuan Lucas, bisakah Anda berjalan ke tempat lain? Anda menghalangi sinar matahari saya. Maaf, kata Lucas malu-malu. Ia memperlambat langkahnya dan berjalan ke sisi lain Corinne. Corinne menatapnya dari sudut matanya dan tidak berkata apa-apa. Meski menyebalkan, ia tidak bisa berbuat apa-apa karena itu area publik. Ia juga tidak berhak melarangnya berjalan ke sana. Mereka berdua terdiam sepanjang jalan. Setelah 10 menit, mereka sampai di sebuah tempat penyeberangan, dan setelah itu, mereka sampai di stasiun kereta bawah tanah. Bab 965. Corinne gembira sekali. Aku bisa mengusir Lucas begitu sampai di stasiun kereta bawah tanah. Pikirnya. Setelah melihat ke kiri dan ke kanan kalau-kalau ada mobil yang datang,
Corin melangkah ke tempat penyeberangan dan mempercepat lajunya sehingga dia bisa menjauh dari Lukas. Tepat saat ia hendak mencapai sisi seberang, sebuah mobil yang langsung menuju ke arahnya tiba-tiba muncul entah dari mana. Ia tidak punya waktu untuk bereaksi. Sebelum terlambat, Lukas menjatuhkan dirinya ke arahnya. Karena ingin memastikan bayi Corin tidak tertimpa, Lukas membalikkan Corin saat mereka jatuh agar ia jatuh menimpanya. Saat itu, yang terdengar hanyalah derit ban mobil dan suara dentuman Lukas yang teredam saat menghantam tanah. Nyaris saja terjadi. Hal pertama yang dilakukan Corin setelah pulih dari keterkejutannya adalah mengingat detail mobil yang hampir menabrak mereka. Mobil itu adalah van abu-abu dengan nomor plat XXXXX. Setelah itu, dia menatap Lukas. "Tuan Lukas, Anda baik-baik saja?" tanyanya sambil berdiri. Lukas pun ikut duduk. Hal pertama yang ia lakukan bukanlah memeriksa apakah ia terluka, melainkan menepuk-nepuk kepala Corin pelan. Sudah, semuanya baik-baik saja sekarang. Ingat, lain kali harus lebih berhati-hati." Corin sedikit tersentuh oleh gesturnya. Pria itu tampak lebih mengkhawatirkannya daripada dirinya sendiri. Ia membungkuk untuk membantunya berdiri. Lukas terkejut dengan gesturnya. Dengan bantuannya, ia perlahan berdiri sambil memastikan kaki kanannya tetap menyentuh tanah. Corin, yang selalu jeli, segera menyadari detail kecil itu. "Apakah mobil itu menabrak kakimu?" tanyanya sambil mengerutkan kening. Lukas menggeleng. "Bukan apa-apa. Aku cuma senang kamu baik-baik saja." Corin merasa sedikit bingung. Ia tidak tahu harus berkata apa. Lukas tampaknya tidak menganggap serius cedera kakinya. Ia tertatih-tatih maju dan menghentikan taksi. Lalu ia berbalik dan berkata, "Masuk. Aku akan menurunkanmu di rumah Holden dulu." Corin menatapnya beberapa detik. Lalu ia mengangguk singkat dan masuk ke mobil. Setelah mereka berdua masuk, Lukas memberitahu sopir taksi alamat keluarga Holden, tetapi Corin langsung mengubah tujuannya. "Pak, tolong antar kami ke rumah sakit terdekat." Lukas tertegun. Dia berbalik menghadapnya. "Aku baik-baik saja. Tidak perlu pergi ke rumah sakit." Corin mengerutkan kening dan tetap menatap ke depan. "Sebaiknya kakimu diperiksa. Aku benar-benar tidak ingin berutang apapun padamu." "Gadis bodoh. Kau takkan pernah berutang apapun padaku. Malahan, akulah yang berutang padamu. Seharusnya aku tak memperlakukanmu sekasar ini sebelumnya. Seharusnya aku yang minta maaf padamu." Corin menoleh ke samping untuk menatapnya. Jantungnya tiba-tiba berdebar kencang saat melihat mata merahnya. Ia segera berbalik untuk melihat keluar jendela, ke pemandangan jalanan yang berlalu. "Aku tidak menyalahkanmu karena memperlakukanku sekasar itu sebelumnya karena kau tidak tahu siapa aku saat itu," katanya dingin. Raut wajah Lukas sedikit menghangat. "Berarti kau sudah memaafkanku?" tanyanya hati-hati. "Ayo kita ke rumah sakit dulu untuk memeriksa apakah ada tulang yang patah," kata Corin, menghindari pertanyaannya. Lukas tersenyum. "Aku baik-baik saja. Bahkan, aku tidak keberatan kehilangan anggota tubuhku jika itu berarti kau mau bicara denganku." Corin mengerutkan kening dan meliriknya. "Aku sungguh berharap itu tak pernah terjadi karena aku tak ingin selamanya menanggung beban mengurusmu." Lukas mengacak-acak rambutnya dengan penuh kasih sayang. "Jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Aku tidak akan pernah membiarkanmu bertanggung jawab atas diriku, dan kau juga tidak perlu mengurusku. Aku akan bahagia selama kau mengunjungiku sesekali." Corin terdiam. Bab 966. Corin membantu Lukas, yang melompat dengan satu kaki, keluar dari departemen ortopedi dan duduk di kursi agar ia bisa beristirahat sejenak. Dokter telah meminta ronsen kaki Lukas. Lukas tidak ingin duduk, ia ingin langsung pergi ke ruang ronsen. Corin langsung menghentikannya ketika melihat dia hendak menurunkan kakinya yang terluka. "Jangan bergerak. Dokter bilang kamu tidak boleh menekan kaki itu sampai kita mendapatkan hasil ronsennya." Lukas yakin dokter itu bereaksi berlebihan. "Beberapa langkah saja tidak masalah," tegasnya. "Tidak, berhenti. Jangan bergerak," teriak Corin panik. Lukas tidak berani menentang perintah Corin, jadi dia duduk kembali. "Tetap di sini. Jangan bergerak. Aku akan mengambilkan kursi roda untukmu," kata Corin dengan kasar.
Lukas tersenyum dan mengangguk. Aku pasti sudah terluka lebih awal kalau tahu akan diperlakukan seperti ini olehnya. Corin mengambilkan kursi roda untuk perawat. Ia kemudian membantu Lukas naik ke kursi roda dan mendorongnya ke ruang ronsen. Ia memastikan untuk mendampingi Lukas dengan penuh perhatian selama seluruh proses. Lukas merasa tingkat cederanya tidak membenarkan Corin memperlakukannya seperti itu, tetapi tak dapat disangkal bahwa ia menikmati perhatian Corin. Ini adalah sesuatu yang tak pernah ia bayangkan akan ia alami dalam hidup ini. Setelah sesi ronsen selesai, Corin mendorong Lukas kembali ke departemen ortopedi untuk menunjukkan hasil ronsen kepada dokter. Bahkan tanpa pengawasan dokter yang ahli, ia dapat mengetahui bahwa Lukas mengalami cedera kaki berdasarkan hasilnya. Dokter mendiagnosis Lukas mengalami patah tulang ringan. Ia memerintahkan perawat untuk memasang gips pada kakinya dan meresepkan obat pereda nyeri dan antiinflamasi. Satu-satunya tindakan pencegahan yang perlu dilakukan Lukas adalah menghindari tekanan pada kakinya selama sebulan, yang berarti ia tidak akan bisa berjalan dengan baik sampai ia pulih. Corin mendorong Lukas keluar dari departemen ortopedi dengan cemas. Suasana hatinya jelas sedang tidak baik. Ia tak pernah berniat menerima Lukas sebagai kakaknya, juga tak ingin berhubungan dengannya. Namun, ia tetap merasa bersalah karena menjadi alasan Lukas harus menggunakan kursi roda selama sebulan. Kursi roda itu milik rumah sakit, dan mereka hanya diizinkan menggunakannya sampai pintu masuk rumah sakit. Maka, Corin menyarankan, "Tuan Lukas, saya turut prihatin Anda terluka karena saya. Tenang saja, saya akan mengganti biaya pengobatan, kehilangan gaji, kerugian emosional, dan biaya tambahan apapun yang mungkin Anda tanggung. Namun, sebaiknya Anda menelepon keluarga Anda untuk menjemput Anda karena akan sulit bagi saya untuk memulangkan Anda sendirian." Lukas mau tak mau merasa kecewa mendengar Corin berkata begitu, karena itu berarti ia masih menganggapnya orang luar. "Corin, aku baik-baik saja. Kau tidak perlu merasa bersalah atas apa yang terjadi." Corin mendesah. "Ngomong-ngomong, kenapa kamu tidak menelepon keluargamu untuk menjemputmu dulu?" Lukas merogoh sakunya dan terkejut menyadari ponselnya hilang. "Ponselku pasti terbang waktu aku tertabrak mobil." Corin mengerutkan kening dalam-dalam. "Apa yang harus kulakukan sekarang? Aku tidak punya nomor kontak keluarganya. Tapi, sekali lagi, aku tidak mau menelepon mereka kalaupun punya. Mereka cuma akan menyalahkanku karena membuat Tuan Lukas terluka. Aduh, ini menyebalkan sekali." Namun, ia tidak sanggup menggendong pria dewasa setinggi 180 cm sendirian, dan ia juga tidak sanggup meninggalkannya begitu saja. Setelah mempertimbangkan semua pilihannya, ia memutuskan untuk menelepon Jeremy. Panggilan itu segera tersambung. "Ya," tanya Jeremy malas. "Tuan, apakah Anda bebas sekarang?" Jeremy bisa tahu ada yang tidak beres hanya dari nada bicara Corin. "Ada apa? Kamu di mana sekarang?" "Saya di rumah sakit," jawab Corin jujur. Bab 967. Jeremy, yang sedang duduk di ujung meja ruang rapat di kantornya, langsung berdiri. Wajahnya yang biasanya acuh tak acuh kini dipenuhi kecemasan yang jarang terlihat. "Ada apa? Kenapa kamu di rumah sakit?" "Kamu sakit. Seharusnya aku pergi bersamanya ke Riveras," pikirnya. Apakah mereka menyakitinya lagi? Segala macam kemungkinan skenario terlintas dalam pikirannya, membuatnya sulit bernapas. Bibir Corin berkedut. "Tuan, saya baik-baik saja." Jeremy mengerutkan kening. "Kenapa kamu pergi ke rumah sakit kalau kamu baik-baik saja? Ngomong-ngomong, kamu di rumah sakit mana sekarang?" Corin mulai sakit kepala. "Lukas patah kakinya saat mencoba menyelamatkanku agar tidak tertabrak mobil. Dia tidak bisa berjalan saat ini dan kehilangan ponselnya, jadi kami tidak bisa menghubungi keluarganya. Aku juga tidak bisa menggendongnya, jadi..." Jeremy menghela napas lega. "Kau tidak boleh menggendongnya meskipun kau punya kekuatan untuk melakukannya. Tunggu di sana. Aku akan segera ke sana." "Baiklah," jawab Corin sambil mengangguk sebelum menutup telepon. Jeremy menyimpan ponselnya dan menatap bawahannya yang menatapnya dengan mulut ternganga. "Rapat selesai," ujarnya dingin. Ia lalu bergegas keluar dari ruang rapat.
Bawahannya langsung terlibat dalam diskusi yang bersemangat setelah dia meninggalkan ruangan. Menurutmu siapa yang menelepon Tuan Jeremy tadi? Baru pertama kali ini aku melihatnya panik seperti itu. Pasti seorang wanita. Aku tidak pernah dengar Tuan Jeremy punya hubungan dengan siapapun. Dia bahkan mengabaikan semua wanita yang mencoba mendekatinya. Bahkan ada rumor yang beredar bahwa Tuan Jeremy tidak suka wanita. Tapi aku dengar dia baru saja menikah. Apa? Dia menikah? Itu mustahil. Mengingat statusnya, dia pasti menikahi seorang ahli waris, yang berarti pernikahan mereka akan diberitakan di mana-mana. Padahal tidak ada kabar sedikit pun. Mungkin dia ingin merahasiakannya karena kudengar istrinya jauh lebih muda darinya. Kudengar juga dia bukan pewaris, tapi hanya gadis biasa dari keluarga biasa. Itu mustahil. Sama sekali mustahil. Keluarga terpandang seperti dia pasti tidak akan mengizinkannya menikahi gadis biasa. Mereka hanya ingin menikahkan anak-anak mereka demi memperkuat aliansi bisnis mereka. Ya, kupikir juga begitu. Kudengar Tuan Jeremy sepertinya sangat dekat dengan Nona Anya, dan ada pembicaraan tentang pernikahan di antara mereka. Nona Anya dari keluarga Rivera. Itu bahkan lebih mustahil. Apa? Kenapa kamu bilang begitu? Ya, Nona Anya berasal dari keluarga terpandang seperti Jeremy, tapi semua orang tahu ada permusuhan di antara kedua keluarga itu. Keluarga mereka tidak akan pernah mengizinkan mereka menikah. Oh, sayang sekali. Kurasa mereka cocok satu sama lain. Kalian ngomongin apa sih? Apa kalian gak lihat skandal yang beredar di internet? Kabarnya, Nyonya Holden muda mencuri tempat kuliah dari seorang gadis miskin dari desa. Istri Tuan Jeremy jadi topik hangat beberapa hari ini, dan kalian semua di sini membahas apakah dia sudah menikah. Apa kalian gak tahu kalau istrinya lah penyebab harga saham perusahaan kita anjlok drastis? Tunggu. Apa? Aku tidak baca berita itu. Orang tua sepertiku tidak menghabiskan waktu luangnya untuk mengikuti topik yang sedang tren. Tapi apakah tuduhan itu benar? Apakah istri Tuan Jeremy benar-benar merebut tempat universitas dari gadis itu? Entahlah. Tapi mungkin saja benar karena Holden memang punya kemampuan untuk memanipulasi seperti itu. Itu sudah kelewat batas. Orang biasa seperti gadis itu saja sudah sulit punya kesempatan untuk masa depan yang lebih cerah, jadi bagaimana mungkin istri Tuan Jeremy bisa berbuat seperti itu? Bab 968. Saat itu, Tommy masuk dan mengetuk pintu 2 kali untuk menghentikan diskusi. Kenapa kalian masih di sini setelah rapat selesai? Bagaimana kalau aku sampaikan semua pertanyaan yang kalian ajukan kepada Tuan Jeremy nanti? Semua orang terdiam ketika melihat Tommy masuk. Mereka bertukar pandang sebelum mengemasi barang-barang mereka dan berjalan keluar dari ruang rapat. Corinne sedang membantu Lukas minum air dari botol ketika Jeremy tiba di rumah sakit. Ia mengerutkan kening ketika melihat apa yang mereka lakukan dari kejauhan. Bajingan kecil itu belum pernah memberiku air sebelumnya. Dia menghampiri Corinne dari belakang dan memelototi Lukas. Kudengar kakimu yang patah. Jadi kenapa kau tidak bisa minum air dengan tanganmu sendiri? Corinne berdiri dan berbalik ketika mendengar suaranya. Tuan, Anda di sini. Jeremy meliriknya dan mengambil botol air mineral dari tangannya. Ia lalu melangkah maju dan menatap Lukas dengan merendahkan. Kau bisa minum airnya sendiri. Atau kau perlu aku suapi? Tanyanya dengan nada tidak ramah. Tak ada kehangatan di mata Lukas saat menatap Jeremy. Malahan, ia mengerutkan kening. Ia merebut botol itu dari Jeremy dan berkata, "Tidak, terima kasih. Aku bisa melakukannya sendiri." Corinne mengerutkan kening. Pak, rasa sakit di kakinya juga membuatnya merasa lemas di tangannya. Makanya saya membantunya mengambil air tadi. Jeremy mendengus dan meliriknya tajam. Kau perhatian sekali, katanya sinis. Seandainya saja kau perhatian padaku seperti kau perhatian padanya. Corinne terdiam. Lukas tidak suka cara Jeremy berbicara kepada Corinne. Ia mengerutkan kening dengan tidak senang dan berkata, bisakah kau berbicara lebih ramah padanya? Jeremy berbalik kepadanya. Ini urusanku dan istriku. Orang luar sepertimu tak berhak ikut campur dalam urusan kami. Lukas terdiam. Apakah dia baru saja memanggilku orang luar? Corinne sama sekali tidak marah pada Jeremy.
Ia sudah terbiasa dengan Jeremy yang cemburu pada hal-hal kecil. Dia mengedipkan bulu matanya. Tuan, Anda datang begitu cepat. Apakah Anda tidak sibuk bekerja? Kamu akan selalu jadi prioritasku, sesibuk apapun pekerjaanmu. Ayo pergi. Jeremy meraih tangannya dan menyeretnya ke arah lain. Corin terhuyung-huyung berusaha mengimbangi langkah Lukas. Sambil mengerutkan kening, ia berbalik menatap Lukas. Tuan, bagaimana dengan Tuan Lukas? Dia punya tangan, kan? Dia bisa mendorong dirinya sendiri. Jawab Jeremy dingin. Corin terdiam. Lukas melotot ke arah Jeremy. Beraninya dia merebut adikku. Wajahnya berubah muram saat ia maju untuk mengimbangi mereka. Kenapa dia harus datang dan merusak waktuku bersama Corin? Kami baru saja membuat kemajuan yang baik bersama, gerutunya. Begitu mereka sampai di pintu masuk rumah sakit, Lukas turun dari kursi roda dan mengembalikannya kepada perawat yang berjaga di meja resepsionis. Corin menarik jari Jeremy. Pak, kata dokter, Lukas tidak boleh menekan kakinya. Kenapa Pak tidak gendong saja dia ke mobil? Jeremy melirik Lukas dengan jijik. Memboncengnya. Jelaslah dia tidak ingin melakukannya. Corin mengerutkan kening. Ya, maksudku, untuk apa lagi aku memintamu datang ke sini? Bab 969. Lukas juga tidak menyukai Jeremy, tetapi ia ingin membalas dendam karena Jeremy telah merusak waktunya bersama Corin. Ia pun merentangkan tangannya lebar-lebar dan berkata, terima kasih sudah menggendongnya, kakak ipar. Sebutan, ipar, membuat Jeremy gelisah. Ia merasa senang, tetapi juga kesal. Pada akhirnya, ia tidak menggendong Lukas karena ia tidak tahan digendong pria lain, tetapi ia harus menemukan cara untuk membahagiakan Corin di saat yang bersamaan. Maka, ia menghampiri Lukas dan menggendongnya ke dalam pelukannya yang kuat. Ia lalu menggendongnya ke dalam mobil di tengah orang-orang yang lewat. Seorang pria tampan menggendong pria lain yang sama tampannya sungguh pemandangan yang menakjubkan. Mata para perawat yang berjaga di meja resepsionis berbinar-binar, dan mereka segera menutup mulut agar tidak berteriak seperti Fungal. Semua pengunjung rumah sakit lainnya melirik Jeremy dan Lukas, bertanya-tanya apa hubungan mereka. Hanya Lukas yang tidak senang dengan situasi ini, ia belum pernah digendong oleh pria seperti ini sebelumnya. Ia merasa terhina dan khawatir seseorang akan mengenalinya. Namun, ia tidak bisa melompat turun, jadi ia memelototi Jeremy sebelum membenamkan wajahnya di dada Jeremy agar tidak dikenali. Namun, tindakannya ini justru membuat orang-orang yang lewat mengira ia malu, yang membuat orang lain semakin yakin bahwa ia dan Jeremy adalah sepasang kekasih. Melihat hal ini, Corin bingung. Ia tidak tahu apakah ia harus mengikuti mereka dari dekat. Akhirnya, mereka bertiga sampai di tempat parkir yang lebih sepi. Jeremy mendudukkan Lukas di kursi belakang dan menutup pintu dengan kasar. Ia lalu merapikan lipatan pakaiannya dengan kesal sebelum berjalan ke kursi penumpang. Setelah membuka pintu, dia berbalik menatap Corin. Masuk, bocah nakal. Corin segera masuk ke mobil dan membiarkan Jeremy memasangkan sabuk pengaman untuknya seperti biasa. Jeremy kemudian masuk ke kursi pengemudi, memasang sabuk pengaman, menyalakan mesin, dan melaju keluar dari tempat parkir. Tak lama setelah mereka meninggalkan rumah sakit, Lukas memperhatikan arah yang mereka tuju. Jangan suruh aku pulang. Jeremy begitu fokus menyetir sehingga ia tidak mendengar apa yang dikatakan Lukas. Namun, Corin berbalik dan bertanya kepada Lukas, kalau begitu, kamu mau pergi kemana? Jangan bilang kamu akan kembali bekerja dalam kondisi seperti itu. Lukas menggeleng pelan. Jangan khawatir, aku tidak akan kembali bekerja. Aku punya tempat di West Beach. Lebih dekat dari sini, jadi kamu bisa menurunkanku di sana. Corin mengerutkan kening. Tuan Lukas, kami tidak keberatan mengantar Anda kembali ke rumah keluarga Anda. Lagi pula kami tidak mampu membayar bensin. Benar, Tuan. Jeremy tersenyum dan mengelus pipinya lembut. Kau benar sekali, katanya penuh kekaguman. Tidak, aku tidak bisa pulang dengan penampilan seperti ini. Aku khawatir kakek nenekku akan terkejut, dan aku ingin menghindarinya sebisa mungkin. Antar saja aku ke rumahku di West Beach. Aku juga ingin punya waktu sendiri, kata Lukas.
Corin memahami kekhawatirannya, tapi, bagaimana kamu akan merawat dirimu sendiri dengan kaki yang patah? Tanyanya. Nanti aku minta Edmund cari perawat pribadi buatku. Corin, kamu nggak perlu khawatir, kata Lukas sambil tersenyum. Corin mengangkat bahu dan berbalik menatap Jeremy. Kau dengar apa yang dia katakan, Tuan? Turunkan saja dia di West Beach. Baik, jawab Jeremy. Setelah itu, ia melaju menuju lokasi yang dituju Lukas. Setelah beberapa saat, mereka sampai di kawasan pemukiman mewah di West Beach. Jeremy memarkir mobil dan menggendong Lukas keluar dari mobil. Bab 970. Sekeras apapun Lukas menolak gagasan Jeremy menggendongnya lagi, ia tak berani menentang perintah Corin. Maka, ia pasrah pada nasib dan membiarkan Jeremy menggendongnya keluar dari mobil. Begitu mereka sampai di lantai apartemen Lukas, Jeremy menurunkannya agar ia bisa membuka pintu. Setelah memasukkan kode sandi, Jeremy melangkah maju untuk membantunya, tetapi Lukas segera melambaikan tangan, melompat masuk ke apartemen, dan duduk di sofa. Jeremy dan Corin tetap berada di luar pintu, dan mereka memutuskan untuk pergi begitu melihat Lukas berhasil masuk dengan selamat. Karena kalian berdua sudah di sini, kenapa tidak minum dulu sebelum pergi? Tanya Lukas. Corin sebenarnya tidak tertarik melakukan itu. Namun, ia khawatir meninggalkan Lukas sendirian karena ia yakin Lukas akan mencoba berjalan begitu ia pergi. Oleh karena itu, ia pikir lebih baik ia tinggal sampai Edmund datang bersama perawat pribadinya. Dia menoleh ke Jeremy. Tuan, apakah Anda haus? Jeremy tahu apa yang disinggungnya. Ia mengangguk, menjawab, ya, sedikit. Baiklah, kalau begitu, mari kita terima tawaran Tuan Lukas, kata Corin. Maka, mereka berdua masuk ke apartemen itu. Corin, aku khawatir aku tidak bisa bergerak saat ini. Jadi, kamu bisa pergi ke dapur untuk membuat minuman apapun yang kamu suka, kata Lukas. Corin melakukan persis seperti yang diperintahkan. Setelah memastikan Corin sudah masuk ke dapur, Lukas melirik Jeremy. Silakan duduk. Jeremy duduk di kursi berlengan dan menyilangkan kaki dengan santai. Jadi, mau cerita apa yang terjadi? Bagaimana kamu bisa tertabrak mobil? Lukas menyipitkan mata dengan waspada ketika mengingat kecelakaan mobil itu. Corin sudah setengah jalan di persimpangan sementara saya sedang memeriksa untuk memastikan tidak ada mobil yang datang dari kedua sisi jalan. Tiba-tiba, sebuah mobil muncul entah dari mana, langsung menuju Corin. Sepertinya pengemudinya sama sekali tidak berniat mengerem. Pupil mata Jeremy mengecil sedikit sementara pikiran memenuhi benaknya. Lukas menatapnya tajam. Jeremy, aku tak perlu mengingatkanmu berapa banyak musuh yang keluargamu buat selama bertahun-tahun, kan? Biasanya, aku tak tertarik ikut campur dalam urusan keluargamu, tapi karena Corin sudah menikah denganmu sekarang, kau harus bertanggung jawab penuh atas keselamatannya. Jangan biarkan dia berada dalam bahaya karenamu. Setelah lama terdiam, Jeremy bertanya, apakah kamu ingat mobil apa itu? Itu adalah mobil van berwarna abu-abu dengan nomor plat mobil XXXXX. Jeremy mengangguk. Aku akan mencari tahu siapa pemiliknya. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah membiarkan ini terjadi lagi. Tiba-tiba, mereka berdua mendengar Corin berteriak di dapur, menyebabkan mereka melompat kaget dan melihat ke arah dapur. Corin melesat keluar dari dapur sambil membawa 2 botol soda seakan-akan dia baru saja melihat hantu sementara seekor anjing samoyed putih mengejarnya dari belakang dengan penuh semangat. Jeremy segera bangkit dan melangkah ke tempat Corin berada. Ia lalu menarik Corin ke belakangnya dan berteriak pada anjing itu agar menjauh dari mereka. Kemarilah, Ralphie, perintah Lukas. Anjing samoyed putih itu segera berlari ke arahnya dan menggosokkan kepalanya ke kaki Lukas. Lukas mengelus kepalanya dan meminta maaf kepada Corin. Maaf, Corin. Ralphie pasti membuatmu takut. Dia cuma agak manja, itu saja. Corin sama sekali tidak takut pada anjing. Ia hanya terkejut ketika Ralphie tiba-tiba muncul di belakangnya.